Karena semua punya cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang kembali di acara Cerita Pi, karena semua punya cerita. Oke. Tepuk tangannya dong, agak kurang keras sedikit lagi. Iya, terima kasih ya. Karena hari ini kita kedatangan seseorang wanita yang tangguh. Ya, sebenarnya kita mau ngobrol-ngobrol hari ini ya dengan seorang sosok yang luar biasa, tentunya seperti biasa. Nah, kita akan cerita-cerita santai sebenarnya bersama beliau. Kira-kira siapakah bintang tamu saya hari ini? Jadi clue-nya adalah daerahnya adalah salah satu top destinasi wisata Indonesia. Nah, mungkin bagi pemirsa ada yang sedang bercita-cita ingin pergi ke sana. Kita mau tahu dulu seperti apa sebenarnya tempat beliau ini dan seperti apa karakteristik masyarakatnya. Nah, makanya kita undang beliau karena saat ini tamu saya adalah Wakil Bupati Wakatobi, Ibu Ilmiati Daud MSI. Selamat siang Ibu, terima kasih sudah datang di sini. Luar biasa. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, aduh ya Allah, sehat. Seperti yang terlihat. Oke. Kegiatan sekarang Bu, gimana ini? Sepertinya lagi padat-padatnya ini. Kegiatan seperti biasa, melaksanakan tugas-tugas rutin sebagai wakil kepala daerah, membantu kepala daerah. Yes. Kemudian agenda terdekat itu kita Wakatobi akan menjadi tuan rumah Hari Nusantara. Hari Nusantara. Harnus ya. Okay. Kebetulan Bapak Presiden akan hadir di Hari Nusantara bersama beberapa tamu lainnya dari beberapa angkatan, dari Mabes TNI, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat. Berarti Wakatobi akan ramai lagi ya. Iya. Dan seperti biasanya kegiatan-kegiatan nasional selalu menarik sepertinya jika diadakan di sana. Karena mungkin ya memang destinasi wisata di sana sangat menarik, tentunya banyak sekali orang-orang yang sepertinya bercita-cita begitu untuk pergi ke Wakatobi menikmati keindahan alam di Wakatobi. Tapi yang mungkin orang tidak tahu ini sebenarnya seperti apa sih karakteristik dari masyarakat Wakatobi dan kenapa sebenarnya saya undang Bunda yang mungkin sebentar kita juga akan ngobrol tentang ikon nama Wasungke. Jadi jadi beberapa waktu yang lalu Wasungke ini sangat melekat di kepribadian Ibu Ilmiati Daud. Nah, mungkin akan diobrolkan sebentar sebenarnya seperti apa yang merepresentasikan sebenarnya mungkin masyarakat Wakatobi atau khususnya wanita Wakatobi yang melekat di kepribadian Wasungke. Jadi, tapi kita mau tahu dulu nih sebenarnya Wakatobi ini daerahnya dan juga karakteristik masyarakatnya ini seperti apa? Langsung dijelaskan sama wakil bupatinya ini. Ya, Wakatobi itu singkatan dari 4 pulau. Wa itu wangi-wangi atau wanci, K-nya Kalidupa, To-nya Pulau Tomia, B-nya Binongko. Jadi Wakatobi itu akumulasi dari 4 pulau yang tergabung dalam dulu kita mekar dari Kabupaten Buton. Jadi Wakatobi itu adalah sebuah kecamatan. Hari ini menjelang usianya bulan ini kita ulang tahun ke-19 tahun. Oke. Bulan 3 di remaja yang lagi mekar-mekarnya. Lagi mekar-mekarnya, lagi dilirik oleh semua. Artinya semua mata akan tertuju ke sana di usianya ini. Mudah-mudahan Wakatobi bisa semakin kuat berdiri di atas potensi-potensi yang Allah titipkan di sana. Kita berharap dengan branding City Wakatobi sebagai cagar biosfer bumi, kemudian segitiga karang dunia, Wakatobi sebagai salah satu dari 10 top destinasi pariwisata nasional ini, juga ada taman nasional di sana. Tidak semua daerah menjadi kawasan taman nasional, dan uniknya lagi Wakatobi satu kawasan itu adalah taman nasional. Satu kawasan peta Wakatobi itu adalah taman nasional. Tapi baru-baru ini kemudian oleh Kementerian LHK dilakukan pemetaan ulang dan berikan ruang untuk Kabupaten Wakatobi. Karakteristik
masyarakatnya sangat kuat ya. Kita tahu dulu waktu masih menjadi kecamatan, salah satu kecamatan dari Kabupaten Buton itu sangat terkenal di beberapa daerah. Di wilayah Indonesia, orang Buton itu adalah pelaut ulung. Oke, yes. Ya, pelaut ulung. Dulu kakek saya masih sempat merasakan itu naik perahu yang pakai layar aja. Karena kan udah bermesin ya. Iya, iya. Saya masih merasakan itu naik sope namanya. Sope. Yang mengandalkan kekuatan angin. Oke. Jadi pakai layar. Saya waktu itu dari Bau-Bau ke kampung, ke Kalidupai. Diantar oleh bapak saya, tapi bapak saya tidak ikut naik perahu. Jadi kita udah jauh di tengah laut, saya lihat tuh bapak saya masih di pelabuhan. Karena lagi musim ombak, kalau musim ombak nggak cepat tiba. Nah itu, jadi karakteristik masyarakat Wakatobi itu selain pelaut ulung, ditempa oleh kerasnya kehidupan, juga gelombang tentunya yang tidak main-main di sana. Nah, itulah yang membuat selain sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, juga potensi wilayah semacam ikan-ikannya juga berotot ya, sehingga ikan Wakatobi itu sangat terkenal berbeda dengan ikan-ikan di perairan laut di pesisir Indonesia. Karena kita Wakatobi itu daerah perlintasan, ada G2 di sana. Kemudian beberapa jenis ikan di dunia itu separuhnya itu ada di Wakatobi. Bahkan ada yang bermigrasi, mereka cuma datang bertelur di Laut Wakatobi, kemudian balik lagi ke Australia. Ada satu jenis ikan di Australia itu dia datang berkembang biak di Wakatobi, di laut kita, dan kemudian bermigrasi kembali. Saya juga baru tahu ternyata tuh ada satu jenis ikan yang itu ya, yang bermigrasi dari ini. Berarti memang dia sudah sering bolak-balik ke luar negeri gitu ya, ikan ini ya. Kita punya penyu juga, kita ada pulau penyu itu, Runduma. Oh iya, pulau penyunya. Itu penyu kita kadang dia main-main ke Australia, kemudian di sana dimerek jadi penyu Australia, padahal penyu Runduma. Nanti dia balik lagi bertelur di Runduma, kok udah ada mereknya. Ternyata penyu kita. Iya, dan kalau itu memang adalah pulau terluar ya, pulau terluar dari ini, dan ternyata ada di Wakatobi, dan itu difungsikan sebagai tempat konservasi penyu. Iya, luar biasa. Juga masyarakat yang memang sudah hidup familiar dengan penyu. Bahkan kalau kita berenang itu berenang bareng penyu di situ. Wow, luar biasa. Beberapa teman-teman Mbak Nadine itu sering banget ke sana, kita nggak tahu dia sudah di sana. Sudah ada di sana. Dia katanya sering menemukan ketenangan, bisa mendapatkan mereview dirinya di Runduma, di Pulau Runduma. Tapi cantik memang. Ya. Saya pertama ke sana 2015 itu orang kita ke Nusa Kambangan katanya. Saya pikir Nusa Kambangan ini apa gitu. Saya kan kalau naik perahu tuh duduk di atas, kan nggak bisa duduk di dalam tuh bau mesin. Jadi saya selalu duduk di atas. Terus saya bilang sama saya, itu pulau bagus banget. Terus kata tim saya, Ibu itu sudah Nusa Kambangan. Kayak gini dibilang Nusa Kambangan, ternyata itu Pulau Runduma. Pulau Runduma. Luar biasa cantik. Saya bukan karena saya orang Wakatobi, tapi memang pulau itu sangat cantik. Bisa membuat kita kalau HP itu memiliki energi baru ya. Kalau ke sana itu saya lihat kita buang koin, kita bisa lihat dia jatuh sampai ke pasirnya yang putih. Pokoknya tercandu-candu lah ya intinya. Dan sebenarnya beberapa aktivitas kita kan terpusat di Pulau Wangi-Wangi. Jadi kemarin juga saya bercandain Pak Mas Menteri Pariwisata, sebenarnya Pak Menteri ini belum ke Wakatobi, baru ke Wanci aja, ke Wangi-Wangi. Belum keliling ya. Iya. Saya yakin kalau mereka udah lihat Runduma itu udah pasti jatuh hatinya jatuh ke Pulau Penyu itu. Ya. Jadi ternyata makin penasaran ini sebenarnya cantiknya Wakatobi seperti apa. Nah, sebentar kita akan ngobrolin
khusus tentang wanita-wanita tangguh di Wakatobi. Seperti apa wanita-wanita yang menjaga Pulau Wakatobi ini, kearifan lokal mereka, kemudian juga ketangguhan mereka tentunya ya, mendampingi suami-suami dan mendampingi para pria sampai Wakatobi ini bisa secantik ini dan juga bisa sekuat ini tentunya. Karena di sana juga ada Binongko sebagai pulau yang penghasil pedang terbesar sepertinya di Sulawesi Tenggara. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentang itu, seperti apa sebenarnya karakteristik wanita yang mendiami Pulau Wakatobi ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi selepas jeda pariwara berikut ini, tetap di Ceritapi. Karena semua punya cerita. Ceritapi. Karena semua punya cerita. Oke, kembali lagi di Ceritapi karena semua punya cerita. Oke, nah masih dari cerita Wakatobi sana, kita akan ngobrol tentang karakteristik wanita Pulau Wakatobi langsung dari Wakil Bupati Wakatobinya. Iya, jadi Bunda gimana nih? Mungkin bisa diceritakan wanita-wanita di sana tuh seperti apa sih sebenarnya? Karena sebenarnya tema kita hari ini ya, lupa tawa. Tema kita hari ini sebenarnya adalah wanita tangguh ya. Wanita pulau yang tangguh. Nah, ini kan maksudnya Wakatobi adalah negara wilayah kepulauan. Seperti apa sih sebenarnya wilayah ini mempengaruhi begitu karakteristik perempuan-perempuan yang ada di sana? Ya, saya tadi sudah cerita tentang sekilas Wakatobi. Perempuan Wakatobi tentu saja banyak ditempa oleh alam. Ya, oke. Memang wajar perempuan Wakatobi dibilang tangguh atau diberi predikat tangguh. Kenapa? Karena begitu dengan segala, bayangkan aja Wakatobi sebenarnya musim ini ada di semua. Di Indonesia itu ada 2 musim, timur dan barat kalau di daerah perairan ya, daerah pesisir seperti Wakatobi. Nah, dengan 2 musim itu di Wakatobi, apalagi di musim tertentu kadang-kadang ada angin puting beliung. Kemudian di musim tertentu itu mereka tidak bisa melaut. Rata-rata perempuan Wakatobi ini kan banyak membantu sebenarnya aktivitas para suami atau laki-laki di Wakatobi. Ini mereka ikut melaut. Nampak dari kacamata saya sebagai juga perempuan Wakatobi, ketika saya turun menyapa mereka, itu saya kadang-kadang terharu, kagum, takjub sama ketangguhan para perempuan Wakatobi ini, khususnya masyarakat saya yang nelayan ya. Begitu, saya malah ada tante yang kebetulan menikah dengan orang Bajo. Sebenarnya juga kakek dulu menikah dengan orang Bajo. Nah, saya pernah sama-sama almarhum bapak saya itu pulang, kebetulan kita pulang kampung. Kita di perahu, kita di kapal ya. Kapal, terus tante saya ini sedang mencari ikan, tapi dengan tradisional ya, cara tradisional. Tombak gitu. Dia pakai tombak dan kacamata kayu khas Bajo itu. Ini posisi dia ini badannya di atas perahunya, tapi kepalanya tuh di dalam air. Nah, bapak saya bercanda. Dia udah tahu ini sepupu saya ya. Dilempar lah pakai apa sih, nggak tahu sesuatu lah, dilempar kena. Terus itu kita hampir ditombak. Refleks gitu. Refleks dia kan. Dia bilang, saya pikir tadi ikan ya. Ada ikan besar ya. Nah, ketangguhan ini tercermin dari keseharian mereka yang banyak membantu suami-suami ya melakukan aktivitas sebagai nelayan. Biasanya mereka melaut berdua, kadang juga mereka di perahu yang berbeda.
Kemudian mencari ikan dan hasil-hasil laut lainnya. Biasanya di perahu itu kita kadang mereka datang bawa di keranjang itu macam-macam, ada ikan, ada kerang dan sebagainya. Kima ya dulu kalau orang bilang iya. kima. Kima itu enak sekali. Saya paling suka ada daging putih. Nah, kenapa saya bilang mereka tangguh? Karena mereka ditempa oleh satu alam ya, lingkungannya. Kemudian selain itu juga mereka membesarkan anak-anaknya. Yes. Tentu melahirkan mereka dan membesarkan anak-anaknya di kondisi alam yang sehingga saya boleh bilang perempuan-perempuan pulau ini, Wakatobi ini memang ditempa oleh alam. Sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang kalau saya lihat dari wajah-wajah mereka itu semangatnya luar biasa, kepolosannya. Tapi di balik kepolosan itu terlihat bagaimana mereka menjadi sosok perempuan yang sangat kuat, ya. Apalagi dilihat dari rahangnya, ditinggal berhari-hari, misalnya untuk melaut dan bukan melaut saja. Kadang-kadang itu kan banyak dari masyarakat kita juga ya, mungkin karena mereka mencari kepastian ya kalau saya bilangnya. Mencari kepastian, mereka banyak merantau kan. Kebanyakan mereka ini menjadi pekerja di daerah Sabah, Malaysia sana. Kemudian ada beberapa kali kasus tertangkap Abu Sayyaf ya waktu itu. Nah, saya bilang mereka tangguh karena ditinggal berbulan-bulan, kadang tahunannya baru balik setelah mereka memastikan diri membawa pulang rezeki buat keluarganya. Nah, jadi memang ketangguhan perempuan Wakatobi ini satu, juga plusnya itu mereka memiliki kesabaran. Kesabaran yang memang teruji. Selain mereka tangguh, kuat, juga sabar. Saya kira tinggal dipoles sedikit dengan mengedukasi mereka, bagaimana mereka menata hari-harinya, menghadapi hidup dengan lebih lebih tangguh lagi dan menciptakan generasi-generasi tangguh Wakatobi ke depan. Berarti selama berbulan-bulan, selama bertahun-tahun itu sambil menunggu kepastian suaminya pulang itu mereka menghadapi mereka menghidupi juga begitu keluarganya. Jadi sebenarnya emansipasi di Wakatobi ini sudah tidak perlu lagi ada yang ini ya untuk ngomong-ngomong masalah gender dan segala macam, itu sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya begitu, secara alami, secara natural tentunya. Ya apalagi maksudnya ini kan sebenarnya keunikan dari Wakatobi ini juga di sana adalah ada satu suku yang mendiami pulau itu, suku Sama atau suku Bajo ya, yang biasa kita sebut suku Sama. Itu di situ sangat aktif tentunya. Nah, wanita-wanita di sana juga tentunya cukup ya seperti itu tadi mungkin ya Bun, mungkin ada suami yang pergi melaut atau mungkin pergi merantau begitu dan ditinggal, dan mereka pun harus menghidupi dan juga membiayai anak-anaknya selama ditinggal oleh suaminya, yang sebenarnya tidak ada kepastian sebenarnya ya, pulangnya kapan, bawa berapa banyak dan segala macam, apakah sebongkah berlian atau apa begitu ya, yang mungkin maksudnya tidak ada kepastian pun itu satu hal yang cukup ini. Kalau perempuan-perempuan di kota atau mungkin di daratan mungkin sudah terkena mental health ya, harus healing kemana begitu, ditinggalkan sama pasangannya. Tapi wanita-wanita Wakatobi ini luar biasa, tangguh sekali bagaimana mereka bisa bertahan hidup dengan keluarganya, dengan anak-anaknya selama pasangannya pergi. Nah, ngomong-ngomong tentang karakteristik wanita pulau yang tangguh ini, dilihat dari seorang Ibu Ilmiati Daud. Nah, kira-kira maksudnya karakteristik wanita pulau ini apa sih sebenarnya yang sudah membantu
Ibu Ilmiati Daud begitu sebagai seorang yang tangguh juga tentunya untuk menghadapi medan yang luar biasa. Nah, seperti apa sebenarnya karakteristik wanita pulau ini ada di seorang Ibu Ilmiati Daud? Gimana ya? Kalau saya melihat cermin, kalau berdiri di cermin, saya melihat bahwa kesabaran itu jauh di atas segalanya. Jadi almarhum bapak saya itu pernah atau sering menasihati waktu beliau masih ada, kami selalu disampaikan begini, hidup itu intinya bagaimana kamu bisa bersabar dan bersyukur. Bersabar ketika diuji dan bersyukur ketika diberi nikmat. Kemudian kamu ikhlas menjalani kehidupan ini. Itulah kunci-kuncinya, kata almarhum bapak saya. Dan kalau saya lihat sebenarnya ini karakter yang coba dilekatkan kepada saya dan saudara-saudara saya yang lain, sehingga kita sebagai penerus atau generasi beliau yang kebetulan orang Wakatobi juga akhirnya melihat bahwa hidup ini memang harus kita hadapi dengan hal-hal tadi, ya. Kemudian saya banyak melihat lagi setelah saya berwakatobi, saya betul-betul melihat karakter itu lekat sekali dengan perempuan-perempuan tangguh Wakatobi, khususnya masyarakat suku Sama, keluarga saya. Dimana ketika saya pertama melihat mereka, saya bilang, aduh luar biasa mereka ini ya. Saya bilang, dan saya bersyukur sekali ternyata di keluarga kami itu memang ada yang banyak yang membaur dengan keluarga Sama. Dan bahkan saya kadang-kadang kalau lagi menyapa mereka itu, itu Ibu Ilmiati keluarga saya. Oh iya, saya bilang, saya ada catatan-catatan kecil sempat menemui keluarga almarhum bapak saya yang kebetulan kakek itu menikah di sana. Saya banyak belajar dari keluarga Sama saya bagaimana mereka menghadapi hidup ini. Bagaimana mereka kadang-kadang itu yang saya biasa kalau menyapa, kadang saya nginap di sana. Saya lihat kehidupan keseharian mereka. Kalau orang bilang berkumpul itu jauh lebih baik bagi mereka. Dan semangat inilah yang kadang-kadang memberikan motivasi saya. Kadang-kadang kita juga saya kadang-kadang merasa saya lowbat, tapi begitu ketemu mereka saya semangat lagi. Karena melihat ketangguhan mereka itu aduh, saya belum seberapa nih dibanding mereka, betul. Bagaimana mereka berproses hidup dan kemudian fight dengan hidup mereka. Itu betul-betul membuat energi kita itu terlahir kembali, terbarukan ya kalau dalam teknologi. Nah, energi terbarukan ini biasa kita dapatkan karena melihat mereka menjalani hidupnya. Karena tercas lagi begitu ya, melihat semangat mereka begitu. Dan memang luar biasa karena kita dikaruniai, sebenarnya Indonesia ini dikaruniai oleh tiga hal. Satu, tentu letak geografis. Kemudian potensi alam yang tidak dimiliki semua pulau atau daerah. Kemudian jumlah penduduk kita. Tapi ada satu yang satu hal yang kadang-kadang memang butuh komitmen yang tinggi lintas generasi dan pemerintahan. Bagaimana kita mengembangkan kualitas manusia kita. Banyak negara yang tidak memiliki potensi, ya, seperti kita, tapi dia mampu. Betul. Kenapa? Karena yang dia jaga bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan menghasilkan manusia yang berkualitas itu memang butuh komitmen yang tinggi dari pemerintah, lintas pemerintah dan generasi, ya, lintas generasi. Dan saya berharap nanti dengan potensi yang dimiliki Wakatobi, kemudian
anugerah yang Allah titipkan. Yang menarik bagi saya itu untuk pulang kampung juga karena melihat potensi Wakatobi waktu itu. Kemudian saya terpanggil untuk memilih. Orang biasa bilang, kenapa kamu pilih jalan politik? Jalan politik itu adalah sebuah dedikasi. Jadi saya berharap ke depan ini satu potensi yang saya berharap tidak dilupakan oleh siapapun, baik di lintas generasi maupun pemerintahan. Bagaimana kita menciptakan sumber daya manusia kita yang berkualitas. Dan saya yakin Wakatobi tidak akan tertinggal karena dengan potensi alam yang dimiliki. Ya. Hanya satu saya ingin sampaikan kepada masyarakat saya. Mungkin ini di masyarakat sama ini kan kadang-kadang mereka ikannya dijual, anaknya dikasih makan Indomie kan. Jadi kemarin kami menyarankan ke mereka jangan hanya dijual ikannya, kasih makan anak. Karena membina generasi itu penting dan itu ada di rumah ya, bukan jangan menyalahkan pemerintah ketika kualitas sumber daya manusia kita rendah. Tapi itu semua dimulai dari rumah, dari komitmen yang tinggi seorang suami, seorang ibu yang memberikan makanan yang berkualitas ya ketika ibu hamil. Dan saya kira saya juga kebetulan sebagai ketua tim penanggulangan kemiskinan daerah, kemarin kita baru saja membagikan bantuan pemerintah, bantuan PKH ya kepada masyarakat. Dan saya sampaikan bantuan ini kan program nasional. Berharap lewat program-program ini bisa menghasilkan manusia yang berkualitas di Kabupaten Wakatobi. Dan tentu dengan program-program pemerintah ini yang kita sebagai selain penyambung lidah juga perpanjangan tangan pemerintah pusat. Ketika itu tiba di masyarakat bisa merubah masa depannya, merubah dirinya untuk menjadikan anak-anaknya itu manusia yang berkualitas. Ya, dengan potensi kita yang kita miliki, yang sebagian hampir separuh jenis ikan yang ada di dunia ada di Wakatobi. Sayang sekali kalau anak-anak Wakatobi itu tidak diberi konsumsi ikan ya. Betul. Saya ingat sekali tuh almarhum bapak saya dulu, itu makanannya cuma ikan, no nasi ya, bapak itu makan nasi sedikit sekali, pengganti nasinya yang banyak, dan ikannya itu bisa beberapa jenis. Nah saya sayang sekali kalau sekarang masyarakat kita khususnya di Wakatobi itu tidak memberikan ikan. Sekarang kan ada gerakan gemar makan ikan dari pemerintah. Dan ini sedang kita banyak sampaikan kepada masyarakat kita, khususnya di keluarga sama saya. Janganlah kau jual ikanmu, tapi kasih makan. Yang dijual disisihkan, yang untuk dimakan di rumah juga. Makasih makan, karena protein dari ikan ini memang banyak membentuk karakter anak-anak generasi kita ke depan. Saya tahu betul di generasi sebelum kita ini, di orang-orang tua kita dulu, karena saking gemarnya makan ikan itu, bayangkan di sana itu ikan kering itu bukan ikan layu yang dikeringkan, tapi ikan segar yang dikeringkan, dan dia dikeringkan di tengah laut kan. Di tengah laut, jadi no formalin, no garam, itu dicelup di air laut aja. Setelah dibersihkan, celup air laut, terus dijemur, dicelup lagi, dijemur lagi. Dan itu yang kita sebut rengka. Jadi rengka. Sekarang dulu saya ingat nenek saya masih dapat nenek saya soalnya di Kalidupa itu, kalau dia masak dia kan pakai tungku ya, pakai kayu bakar. Masak itu kita makannya itu sampai nggak mau berhenti. Kenapa? Karena penyedap makanannya dia itu bukan vetsin, bukan MSG, tapi dari rengka itu. Jadi dia bikin sayur, kasih taruh rengka di situ, ikan keringnya. Jadi pengganti MSG pengganti terasi dan sebagainya, ya rengka itu. Nah ini yang saya bilang ke masyarakat, saya kasih makan rengka itu nggak apa-apa. Iya betul. Saya aja di rumah makan. Kalau saya udah bikin tumis rengka, aduh. Kalau udah bikin tumis rengka,
Iya, kayak ngecek sih. Jadi kalau ini kayaknya udah terjebak sama bicaranya sendiri. Kalau saya bikin tumis rengka sama sayur kelor pakai rengka dan pakai kelapa muda itu, Mantap. itu Pak. Saya bilang bikin yang kayak gini, saya bilang gitu. Saya kan biasa masak, jadi kalau saya udah masak, saya panggil tim saya makan yuk, kita makan di pinggir laut. Waduh, bakar asik sekali ya. Tumis kelor dan saya masak. Kenapa saya lakukan itu? Saya pengen mereka lihat, nih bikin makan Ya, gini. betul. Ngapain Pak kasih makan mimi itu nggak sehat. Kearifan lokal Iya, gitu ya, yang bisa jadi kita manfaatkan. Kita harus kembali lagi menanamkan apa namanya ya, falsafah hidup orang-orang tua kita dulu. Betul. Yang mengasuh, mendidik dan merawat anak-anaknya dengan saya bilang Sumber-sumber dari alam iya, ya. dengan memanfaatkan sumber. Dulu sekarang itu orang baru mengenal kelor. Orang Wakatobi itu dari dulu mengenal kelor. Ya, makanya kenapa Sekarang Jepang baru mau kelor ya. Kita kan kemarin itu kelor, aduh kita itu tiap hari makan kelor, nggak asam urat Mbak. Tidak asam urat juga ya. Kita habis makan kan berenang, gimana mau asam urat? Kalian asam urat karena habis makan duduk aja di belakang meja, main handphone ya. Gitu. Jadi saya pikir ketangguhan ini yang perlu dikembalikan lagi ke masyarakat kita. Memang utamanya sekarang kan lagi program pemerintah juga selain PKI itu kan bagaimana kita mengentaskan stunting. Jadi stunting ini terhambatnya tumbuh kembang anak disebabkan oleh apa? Ya itu zaman kekinian ini kan ibu-ibu kasih HP anaknya terus dia ngobrol kan gosip. Nggak tahu anaknya makan HP atau makan Indomie. Kadang-kadang kasih jajan murah. Kan? Ya, jajan murah ini itu kan nggak sehat sekali. Ini dia yang kita banyak dengan program-program yang gitu ya. dari pemerintah pusat itu kita banyak turun ke daerah, ke masyarakat dan memberikan pemahaman kembali ya kepada orang tua baru, utamanya pasangan calon pengantin, untuk menciptakan generasi tangguh Wakatobi lagi. Oke, nah yang dengan keren makanan, dengan makanan khas kita, mie. Iya betul, karena ternyata maksudnya banyak hal yang bisa menghidupi kita sebenarnya selain yang instan-instan. Potensi kita. Betul, potensial sekali di daerah kita begitu dengan makanannya, dengan wilayahnya, tinggal kita yang mengelola seperti apa. Nah itu tadi obrolan-obrolan kita ya seputar bagaimana ketangguhan wanita sampai tentang bagaimana sebenarnya kita menyediakan atau mensuplai makanan-makanan sehat untuk anggota keluarga kita dari yang bersumber dari alam. Kita masih ada satu segmen lagi, jangan kemana-mana, tetap di Ceritapi. Karena semua punya cerita. Kita akan kembali lagi. Ceritapi, karena semua punya cerita. Kembali lagi di Ceritapi, karena semua punya cerita. Oke. Ya, terima kasih buat penonton bayaran yang sudah hadir ya. Seru sekali sepertinya. Masih dari cerita-cerita dari Wakatobi sana. Masih dengan Bunda Ilbu Ilmiati Daud tentunya yang hari ini sudah ngobrol banyak tentang karakteristik wanita Wakatobi. Kemudian juga tentang bagaimana indahnya panorama Wakatobi itu. Sepertinya ada yang ces ya mungkin ya. Karena sepertinya membayangkan bagaimana keindahan Wakatobi itu. Makanya ke Wakatobi ya Bunda ya. Nanti Bunda tunggu katanya di sana. Nah, ngomongin masalah mungkin program-program pemerintah nih untuk perempuan-perempuan yang ada di sana, karena sebenarnya Wakatobi ini menurut data jumlah pemilih perempuannya ini cukup banyak juga ya sebenarnya di Kabupaten Wakatobi ini. Nah, seperti apa sih sebenarnya pemerintah ini mengelola masyarakat Wakatobi khususnya perempuan sebagai pemilih terbesar di Kabupaten Wakatobi? Iya. Peran pemerintah dalam mengawal ya pengaruh kesamaan gender kita. Hari ini kita memberikan ruang yang cukup luas buat
perempuan-perempuan Wakatobi di parlemen tentunya. Oh. Sudah ada beberapa gender kita dari lintas partai yang sekarang duduk di parlemen, di DPR. DPR di kabupaten. Nah, ini memang belum mewakili 30%, tapi minimal tidak dibandingkan kalau kita flashback ke belakang, dibandingkan yang kemarin cuma 1-2 orang, sekarang kalau kurang lebih 9 orang kalau saya nggak salah ya. Udah dari beberapa dapil, dari beberapa dapil ini saya pikir sudah bisa mengawal bagaimana pengaruh utama gender utamanya khususnya bagi perempuan-perempuan Wakatobi di sana. Banyak aktivitas-aktivitas yang ditawarkan kepada perempuan-perempuan Wakatobi ini, yaitu khususnya untuk mengembangkan diri mereka. Kemarin dari Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisata Provinsi dan Daerah itu memberikan semacam pelatihan-pelatihan bagaimana mereka menjadi sosok-sosok sesuai passion yang mereka pilih. Misalnya mereka ingin menjadi concern di bagaimana mengembangkan sektor UMKM. Ya. Kemudian ada juga yang saya lihat passionnya itu kan UMKM ini banyak ya, ada yang mengolah hasil laut. Betul. Ya. Dan ini lebih banyak dikelola sama kelompok wanita begitu. Iya, mereka memang potensi ini besar di kelompok perempuan karena pelaku-pelaku usaha ini kebanyakan perempuan. Yang mengolah hasil-hasil laut ini banyak dari kelompok perempuan dan memang digiring untuk dibentuk kelompok-kelompok di masyarakat sehingga pegiat-pegiat ini kemudian akan diberi bantuan lewat kelompok-kelompok yang kita baik itu kelompok nelayan, kelompok UMKM. Kalau nelayan mungkin lebih banyak ke para suami dan bapak-bapak ya. Tapi pegiat UMKM ini saya lihat satu kelompok milenial, yang kedua ibu-ibu. Jadi kaum milenialnya pun juga sudah diikut sertakan ya dalam UMKM. Misalnya kemarin ini ada pendampingan dari Kemenpar itu, karena Wakatobi harus mempersiapkan diri menjemput peluang yang di depan mata ini sebagai daerah destinasi. Tentu akan banyak perkembangan ke depan itu terkait dengan pengembangan ekonomi kita. Jadi rantai-rantai ekonomi ini kan akan lahir dari kelompok-kelompok tadi yang didampingi oleh kementerian dan pemerintah provinsi dan daerah. Kayak misalnya ada pengembangan desa wisata yang saya bilang tadi, ada rumah-rumah masyarakat itu bahkan mereka rumah yang dihuni hanya oleh ibu dan anak itu beberapa kamar disiapkan untuk homestay. Dan berarti itu pun pemilik rumah harus siap ya sebagai guide, maka mereka dilatih. Biasanya yang guide itu kalau bukan putranya, anak-anaknya atau ada kelompok cater juga yang sudah ini di desainnya masing-masing. Tapi rumah-rumah mereka siap. Jadi di Bajo itu sudah ada juga ada homestay beberapa yang dan banyak yang suka tinggal di sana karena berbaur dengan masyarakat sana, melihat bagaimana suku sama dan keramahan mereka itu ya, mendampingi ikut mereka nyari ikan sebagai nelayan. Apalagi mesti anak-anak di sana juga ini saya lihat di video-video ya, biasanya mereka sangat aktif ya. Ketika tamu datang mereka mendampingi dan ini. Kemarin malah saya dari kacamata saya dan beberapa tim saya, kita melihat di Samabahari itu, di desa Samabahari, di keluarga Sama itu kan ada desa yang belum ada perpustakaan. Sehingga saya menggiring teman-teman, ayo kita buatkan mereka taman baca. Siap. Nah, kita bikinlah satu event taman baca atas nama laut. Yang mana kita menghadirkan, kita mengundang donasi buku. Kemudian kita mencoba menggali kearifan lokal yang
berusaha mengajak anak-anak untuk meninggalkan HP-nya sejenak. Ya, mereka betul. bermain di laut. Mm-mm. Kita bikin lomba renang, menyelam, cari koin, Ya, terus ya. mereka panjat pinang di atas laut. Wow, keren. Lomba dayung. Saya kira dengan mencoba menumbuhkan kembali semangat-semangat dengan permainan-permainan tradisional dan itu bisa bertumbuh dengan mengembangkan kearifan lokal masyarakat setempat, itu akan menjadi salah satu daya tarik wisatawan juga ya. Karena Wakatobi sebagai daerah destinasi ini, kalau kita tidak jemput bola, nanti bolanya bisa mental ke tempat lain. Bisa mental ke tempat Nah, lain. bagaimana caranya masyarakat kita sadarkan bahwa kita daerah destinasi? Maka kita harus memberikan contoh mereka. Nih, kau bikin event kayak gini di desamu, gitu kan, eventnya enggak mahal. Bagaimana kalian bermain di sana, kemudian itu ditetapkan sebagai event desa. Momennya tinggal ditetapkan menjadi kalender event daerah. Betul. Kalau semua desa punya kalender event, tentu ini akan menggerakkan semua potensi budayanya, kearifan lokalnya, kemudian potensi alamnya juga ya. Saya kira itu. Jadi menciptakan daya saing, daya dukung di sektor pariwisata itu lewat kearifan lokal kita. Nah, ini kalau kan sebenarnya kita ngomongin kalau potensi wisata di Wakatobi, tidak ada yang meragukan. Keindahan alamnya luar biasa, menjadi daya tarik semua orang itu ingin begitu, jadi magnet begitu terbesar Wakatobi sampai mendatangkan mungkin ribuan sampai ya ratusan ribu wisatawan begitu. Nah, kemudian dari pemerintah sendiri sebenarnya untuk fasilitas penunjang, kan maksudnya ini tidak bisa dinafikan juga bahwa sebenarnya fasilitas penunjang pariwisata itu juga betul-betul sangat krusial tentunya ya. Untuk mengakses daerah wisata pasti perlu infrastruktur penunjang. Mungkin ya salah satunya tadi mungkin dengan UMKM juga sebenarnya Bu ya, maksudnya orang datang ke situ selain mungkin menikmati alamnya, tapi juga ingin tahu khas dari Wakatobi seperti bawa apa. Tadi sebenarnya ada di rumah ya. Cuman lupa bawa. Jadi kita sekarang ada beberapa produk unggulan UMKM kita yang bahkan udah dikirim ke luar negeri, sudah go internasional. Ya, dari pemerintah melakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok atau pelaku usaha UMKM ini, baik perorangan maupun kelompok itu dengan produk UMKM ini butuh beberapa legalitas ya. Satu PIRT, MUI-nya, betul. Kemudian kemasannya. Nah, itu yang pemerintah hadir di situ, bagaimana para pelaku usaha ini bisa menjadi atau menciptakan usaha yang mandiri kan. Sehingga tentu kalau dia berkembang, usaha ini bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan bergerak. Nah, beberapa produk-produk itu utamanya hasil laut ya, banyak sudah mulai banyak. Sekarang udah ada abon ikan khas Wakatobi, abon tuna, kemudian ada sambal goreng tuna, kemudian apa ini? Iya, anggur laut kemasan. Anggur laut. Ya, keripik-keripik dari rumput laut, kemudian ada banyak produk-produk lokal yang sudah mulai bergerak. Mereka sudah sadar bahwa ketimbang kita duduk-duduk kan, dengan potensi yang dimiliki, kenapa tidak kan? Nah, ini yang disinilah pemerintah hadir membuka wawasan mereka dan memberikan pencerahan bahwa dengan potensi yang kita miliki ini sebenarnya kita bisa mandiri secara ekonomi. Betul. Iya sih sebenarnya, maksudnya sumber lautnya berlimpah, potensinya menciptakan kemandirian secara ekonomi ini di masyarakat, tentu dengan berusaha menggerakkan hati mereka, kemudian memaksa mereka atau membuat mereka bergerak ya, tidak hanya duduk diam. Karena seperti yang saya bilang tadi, rezeki itu kita tidak tunggu, tapi kita jemput dan dipertahankan gitu ya. Iya. Oke. Nah, sampai kita di segmen akhir. Jadi biasanya di segmen akhir ini kita ada challenge untuk bintang tamu untuk membuat quotes of the day. Jadi bagaimana seorang wanita pulau memberikan kita inspirasi hari ini? Kita tunggu quotes-nya. Silahkan mungkin Bunda. Langsung ya? Iya. Langsung. Quotes langsung. Quotes-nya hari ini apa ya? Mungkin
Sederhana aja. Jadi jangan memandang hidup ini terlalu rumit. Justru kita memandang hidup dan melakukan banyak kesederhanaan itu akan membuat kita menghadapi hidup, menjalani hidup itu lebih lebih fleksibel ya. Oke, lebih fleksibel. Orang tua saya mengajarkan ini. 5 jari ini nggak jempol semua. Oke. Bahwa ada jari-jari lain di sebelah jempol kita. Ya. Jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Pandanglah hidup ini dengan filosofi itu. Bahwa kita akan ketemu dengan berbagai macam tipe. Baik teman, ya, baik teman hidup maupun teman sahabat kita. Kemudian kalau seperti kami ini bertemu dengan masyarakat. Dengan berbagai tipe ini, kalau kita memandang bahwa tidak semua orang yang kita hadapi atau tidak semua yang kita hadapi itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kalau kita memandang dengan sangat simpel bahwa hidup ini butuh kesabaran. Ya, oke, sabar. Kemudian selain kesabaran tentu butuh kita ikhlas. Sehingga kita bisa tiba nanti. Jadi quotes-nya dalam kesederhanaan lakukanlah banyak kebaikan. Oke, keren. Sederhana ya untuk berbuat baik. Oke, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Bunda karena sudah mau hadir dan juga ngobrol-ngobrol cerita-cerita di talk show kita siang hari ini di Cerita Pi. Punya cerita. Kenapa kok langsung ngegas? Sekali lagi terima kasih Bunda, sehat-sehat. Semoga nanti kita ada kesempatan buat jalan-jalan ke Wakatobi. Tunggu di Wakatobi. Oke, untuk menikmati runduma tadi. Kemudian tadi ada apa? Tumis-tumis apa itu dengan kelor? Saya masak. Itu kayaknya sudah terbayang begitu di pikirannya, menempel. Oke, terima kasih juga untuk semua yang sudah menyaksikan acara ini dari awal tadi hingga akhir. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di Cerita Pi selanjutnya. Sampai jumpa. Karena semua punya cerita.